Biasa kalau pakai wifi malah nggak lancar karena banyak yang pakai ya. Jadi pertemuan antara Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh di London menarik ya. Yang bertemu siapa, tempatnya di London, dan yang membocorkan ini adalah Peter Gonta yang hadir dalam pertemuan itu. Silakan Bung Ubed berimajinasi seliar-liarnya memaknai pertemuan itu. Tentu kira-kira apa sih yang mereka bicarakan? Silakan. Ya, Bung Refli, pertemuan elit politik itu bukan pertemuan biasa. Ya. Selalu dia memiliki makna yang kompleks. Ya. Makna yang tidak tunggal. Ya. Karena itu setiap kali elit politik bertemu, apalagi kemudian momentumnya dekat dengan dinamika politik, situasi politik, pasti ada sesuatu. Dan tidak mungkin mereka bertemu sekedar dengan alasan mau pemeriksaan kesehatan ke Eropa. Atau misalnya. Kebetulan gitu ya. Atau kebetulan, itu nggak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Kayak kurang kerjaan aja ya. Nggak ada kerjaan. Jalan-jalan di sana lalu tiba-tiba itu nggak mungkin. Jadi pasti mereka sudah direncanakan untuk bertemu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang mungkin mereka perbincangkan? Ini hanya bisa ditafsirkan ketika kita memahami posisi politik keduanya. Jadi kalau kita melihat posisinya Surya Paloh misalnya adalah orang penting di partai Nasdem kan. Dia sangat powerful lah di Nasdem. Kemudian yang kedua ada sosok LBP di situ. LBP juga adalah orang penting yang juga powerful di istana misalnya, punya pengaruh yang cukup besar. Nah, keduanya ini bertemu setelah kemudian ada dinamika politik, persoalan capres-cawapres, persoalan pencapresan, ada deklarasi Nasdem seterusnya. Nah, pertanyaannya apa sih yang kemungkinan mereka bicarakan? Nah, karena posisi yang begitu penting di antara keduanya, saya menduga, dan ini saya kira secara empirik bisa kita lihat, pasti mereka membicarakan kondisi bangsa kita hari ini. Yang tentu ada banyak masalah dan banyak beban yang mungkin akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Yang kedua, memungkinkan mereka membicarakan soal pengganti Jokowi, capres-cawapres. Yang ketiga, kemungkinan juga mereka berbicara atau membincangkan sesuatu yang mungkin dalam situasi yang abnormal misalnya. Mungkin juga mereka bicara soal itu. Nah, kalau kemudian kita lihat dari sisi politik, karena Nasdem sudah mendeklarasikan Anies Baswedan, kemungkinan besar mereka memperdebatkan soal itu. Misalnya, Luhut adalah orang atau bagian penting dari narasi yang diproduksi oleh kekuasaan saat itu untuk memperpanjang 3 periode. Luhut juga adalah orang yang terlibat di dalam dinamika persoalan penundaan pemilu dan seterusnya. Sementara Nasdem, Surya Paloh adalah orang yang sangat cepat dan kreatif untuk menyiapkan calon presiden. Dan dia, saya kira Nasdem punya tradisi cepat untuk merespon aspirasi publik dalam soal pemimpin, dalam soal capres atau gubernur dan lain-lain. Nah, pada titik itu Luhut mungkin mempertanyakan kenapa Surya Paloh mencalonkan Anies Baswedan. Nah, saya melihat Surya Paloh dengan tegas saat deklarasi bahwa itu adalah pilihan yang paling rasional saat ini. Ya, untuk kemudian semangat yang muncul dari diri Surya Paloh adalah melakukan satu upaya untuk menjernihkan situasi nasional agar perspektif yang terkait dengan politik identitas, radikalisme dan lain-lain itu didekonstruksi oleh Surya Paloh. Bahwa Anies adalah bukan figur yang intoleran, bahwa Anies adalah bukan figur yang mungkin juga orang menilai sebagai politik identitas misalnya. Surya Paloh ingin membantah itu, karena pada diri Anies tidak ada satu narasi sebetulnya yang menggambarkan dia adalah seorang yang intoleran. Tidak ada satu kalimat pun dari seorang Anies Baswedan misalnya. Begitu juga misalnya soal apa yang disebut dengan politik identitas misalnya. Nah, pada posisi itu saya melihat sebetulnya ada kegelisahan pada diri LDP, Bung Refli. LDP gelisah karena ketika Surya Paloh mendukung Anies Baswedan, itu kan tentu basisnya bukan basis asumsi. Sebuah partai menengah yang mau besar itu pasti basisnya saintifik. Basisnya riset. Nah, ketika Surya Paloh muncul mengangkat Anies, mendukung Anies, itu tentu LBP gelisah karena LBP dalam narasi-narasinya
nggak pernah satupun kalimat untuk mendukung Anies Baswedan misalnya. Jadi semacam kegelisahan dari seorang LBP karena membahas atau melihat data bahwa antusiasme publik, harapan publik itu justru jatuh pada Anies Baswedan. Iya. Ya, bukan kepada yang lain. Nah, LBP tentu ada negosiasi-negosiasi di situ. Mungkin menawarkan kemungkinan, misalnya, mungkin juga menakut-nakuti Surya Paloh. Surya Paloh ini Aniesnya ada perkara korupsi misalnya, dan sebagainya, dan bisa nggak tidak dicalonkan. Misalnya. Saya kira LBP kan polanya begitu, kalau dialog dengan orang tertentu, seperti dialog dengan beberapa aktivis yang saya dengar, itu memang ada pola-pola semacam itu. Ada semacam warning, dan seterusnya. Saya kira karena kegelisahan LBP itu, LBP bertanya pada Surya Paloh. Dan termasuk juga misalnya kemungkinan dengan argumen, bisa saja LBP mengklaim bahwa ingin menyatukan Republik ini, maka capresnya boleh Anies, wapresnya saya, misalnya. Itu kan mungkin saja, di dalam politik. Jadi ada semangat itu, ada klaim untuk mempersatukan. Tapi kan apakah kemudian itu akan meningkatkan elektabilitas Anies kalau Anies berpasangan dengan LBP? Saya yakin itu sulit sekali. Karena LBP adalah bagian dari perspektif publik yang melihat LBP sebagai bagian dari oligarki yang justru merugikan kepentingan nasional dalam pandangan sejumlah akademisi dan lain-lain. Pertanyaan basicnya, menurut Anda siapa yang berinisiatif untuk bertemu? Saya yakin ini adalah LBP. LBP ya? Iya, karena LBP orang yang memang sangat aktif untuk panggil orang-orang. Dan ini bukan karena kebetulan ya? Bukan. Jadi memang London itu sebuah tempat yang direncanakan? Iya. Nah, pertanyaannya lagi adalah, ya, rasanya pembicaraan pasti terhadap Anies Baswedan, ya kan? Menurut Anda, apakah LBP itu disuruh oleh Presiden Jokowi untuk menemui, ataukah inisiatif sendiri menurut Anda? Dalam diri LBP itu banyak wajah. Jadi kalau dalam teori politik ada namanya wajah ganda kekuasaan. Jadi ada kompleksitas di dalam diri LBP itu. Itu tergambar dari lebih dari 14 jabatan kan. Itu menggambarkan kompleksitasnya LBP dan sekaligus powerfulnya LBP. Nah, karena dia wajah yang kompleksitas itu, maka di situ ada di dalam dirinya adalah Jokowi. Ada di dalam dirinya adalah menteri-menteri lapisan elit. Menko-menko itu dalam kendali LBP. Artinya untuk bertemu itu pasti atas persetujuan presiden. Walaupun tidak dimintakan di awal. Ya, jadi kita menganggap itu. Nah, saya dengar gosip-gosip tetangga tadi agak disinggung sedikit juga ya. Gosip pertama itu adalah minta agar Nasdem tidak mencalonkan Anies Baswedan. Itu gosip-gosip tetangganya, ya. Minta. Tapi kalaupun harus mencalonkan, skenario keduanya adalah LBP minta dia yang jadi wakil presidennya. Kalau 1 dan 2 ini tidak dilaksanakan, maka bakar habis. Artinya, berarti Surya Paloh siap akan menghadapi konsekuensi. Dibuka boroknya misalnya, permasalahan hukumnya dan lain sebagainya. Nah, namanya juga analisis, dan saya katakan ini gosip. Gosip itu kan belum tentu benar juga. Tapi sebagai sebuah analisis kan gosip bisa juga dianalisis. Mungkin kan? Menurut Anda, dari 3 ini, seberapa besar itu keluar dari mulut LBP? Kalau saya melihat pola yang disampaikan model orang penting di dalam lapis kekuasaan, itu biasanya terhadap lawan politik itu memang ada semacam mungkin bahasa ekstrimnya itu ancaman. Ancaman. Ya, atau mungkin ya semacam warning lah, itu lebih sederhana. Entah halus, entah keras, itu soal lain. Makasih banyak. Jadi entah halus entah kasar, itu bagian dari. Jadi saya melihat pola LBP itu memang pola semacam itu. Dari mana argumennya? Itu narasi yang sering dikeluarkan oleh LBP sendiri di arena publik. Yang dalam soal-soal misalnya beliau pernah mengatakan tentang big data itu, mengancam nanti akan terjadi sesuatu dan data big datanya masyarakat masih mendukung Jokowi dan seterusnya. Ketika saya tantang untuk berdebat di arena publik, ya enggak. Jadi semacam dalam bahasa bluffing, gertakan semata dan sebagainya. Itu mungkin yang dilakukan oleh LBP terhadap Surya Paloh. Walaupun Surya Paloh.
Karena kita tahu Surya Paloh bukan kaleng-kaleng kan? Bukan kaleng-kaleng. Iya. Dan tentu saja Surya Paloh juga punya kekuatan basis massa dan financial capital juga kan. Iya. Jadi kalau itu dilakukan, saya kira rasional karena LBP punya banyak data soal menteri-menterinya Surya Paloh misalnya. Itu yang bakar habis tadi ya. Oke. Bagaimana dengan tawaran copot Anies? Copot Anies. Cabut Anies. Kalau saya melihat ya deklarasinya Nasdem dan cara kerja LBP, kemungkinan besar memang LBP memberikan satu tawaran bahwa bisa enggak Nasdem mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Saya meyakini Nasdem Surya Paloh menolak tawaran itu. Karena dari narasi Surya Paloh saat deklarasi ya, meskipun Surya Paloh pernah mengatakan itu bulan-bulan sebelum deklarasi bahwa dia menunggu perintah Jokowi ya kan. Tapi kan perintah Jokowi nggak datang-datang, akhirnya Surya Paloh punya inisiatif untuk mendeklarasikan Anies Baswedan. Artinya apa? Surya Paloh juga dalam sisi itu dia punya keberanian politik untuk tidak menunggu lama-lama perintah Jokowi. Artinya itu disampaikan juga ya? Disampaikan juga. Salah satu bentuk ancaman juga sebenarnya. Betul. Kalau soal LBP menawarkan menjadi wapres, ya ada mungkinnya, mungkin tidak. Karena jadi Anda nggak begitu yakin? Saya nggak begitu yakin karena LBP juga berkaca pada dirinya. Apa mungkin dia punya kemampuan elektabilitas? Kalau financial capital memang punya dia. Tapi kan social capital bermasalah. Tapi kalau kita bicara mengenai kan ada stick, ada carrot ya. Jadi tidak mungkin dia mengancam semua, tapi biasanya ada sweetenernya juga, ada pemanisnya. Menurut Anda apa pemanis yang ditawarkan? Ya paling mungkin kan soal menteri tidak ditarik. Ya mungkin menterinya bisa tidak jadi di reshuffle misalnya. Kemudian yang kedua, peluang-peluang bisnis dalam skala besar mungkin juga akan ditawarkan. Dan kemudian yang ketiga, dukungan politiknya, kekuatan LBP akan memberikan dukungan kepada Nasdem misalnya. Tapi kan saya sih melihat Nasdem sekarang posisinya atau Surya Paloh itu lebih independen, lebih menunjukkan kualitas dia sebagai politisi yang mencoba untuk menangkap pesan rakyat, keinginan rakyat. Jadi tidak lagi kemudian dia masuk dalam satu kerangkeng yang dikendalikan oleh kekuatan lain. Dan Surya Paloh paham betul bahwa 1 tahun ke depan menjelang pemilu, kekuatan politik lain juga semuanya gelisah.